Baik, perkenalkan nama saya Igusti Romo Kesarmuan, NPM saya 2020 32 12 20 79. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya ke kelompok 4. Pertanyaan saya, mengapa perusahaan perlu melakukan waktu standar? Sekian dari pertanyaan saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Komang Kirana Regita Cahyani, NPM 2020 31 22 22089. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Gusti Agung Bagus Darmawan. Pertanyaannya, mengapa perusahaan perlu melakukan waktu standar? Karena dengan adanya waktu standar, maka perusahaan dapat menentukan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu proses produksi, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, dan lain-lain. Mohon izin bertanya, saya Cokris Bagawanta Pemayun dengan NPM 2020 321 22092 kelas E3 dari kelompok 1. Mengapa kualitas produk atau jasa meningkatkan produktivitas dari kinerja kita? Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Cokris Bagawanta Pemayun. Pertanyaannya, mengapa kualitas produk atau jasa meningkatkan produktivitas dari kinerja? Karena dengan meningkatnya produktivitas dari kinerja dapat menghasilkan kualitas produk atau jasa yang lebih baik. Selain itu, meningkatkan kualitas dan produktivitas secara bersamaan, perusahaan akan menikmati keuntungan seperti harga pokok produksi yang lebih rendah, mengurangi biaya pekerjaan ulang, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan tentunya meraih profit atau laba yang lebih besar. Baik, perkenalkan, nama saya Nimade Chandrika Dewi, NPM 103 dari kelompok 2 akan bertanya kepada kelompok 4. Di sini pertanyaannya, indikator apa saja yang dapat digunakan untuk mengukur produktivitas kerja? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nyoman Fira Aristia Cahyani akan menjawab pertanyaan dari Nimade Chandrika Cahyani Dewi. Pertanyaannya, indikator apa saja yang dapat digunakan untuk mengukur produktivitas kerja? Jawabannya, indikator yang dapat digunakan untuk mengukur produktivitas kerja yang pertama ada kuantitas kerja yang merupakan suatu hasil yang dicapai oleh karyawan dalam jumlah tertentu dengan perbandingan standar atau ditetapkan oleh perusahaan. Yang kedua ada kualitas kerja adalah suatu standar hasil yang berkaitan dengan mutu dari suatu produk yang dihasilkan oleh karyawan. Yang ketiga ada ketepatan waktu yang merupakan tingkat suatu aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang ditentukan. Dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Dominikus Mawate, NPM 2020 32 12 2081. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya ke kelompok 4. Bagaimana cara untuk meningkatkan produktivitas karyawan agar perusahaan dapat berkembang dengan baik? Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Dominikus Maguate. Pertanyaannya, bagaimana cara untuk meningkatkan produktivitas karyawan agar perusahaan dapat berkembang dengan baik? Jawabannya, cara untuk meningkatkan produktivitas yang pertama, sesuaikan pekerjaan karyawan dengan kemampuan dan minatnya. Yang kedua, adakan training dan cross-training. Yang ketiga, sediakan fasilitas yang mendukung. Yang keempat, tingkatkan produktivitas. Yang kelima, rayakan keberhasilan karyawan. Yang keenam, lakukan evaluasi kinerja secara berkala. Perkenalkan, nama saya Nika Deria Chandrawati dengan NPM 2021 321 22102. Saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya ingin menanyakan, jelaskan apa solusi saudara yang harus dilakukan oleh pemimpin jika hasil penilaian kerja mengecewakan para karyawan. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Nikade Ria Chandrawati. Pertanyaannya, jelaskan apa solusi yang harus dilakukan oleh pemimpinan jika hasil penilaian kinerja mengecewakan para karyawan. Yaitu solusi yang dapat dilakukan oleh pemimpin jika hasil penilaian kinerja mengecewakan para karyawan diantaranya ialah sebagai berikut, yaitu memberikan penjelasan secara rinci dan logis kepada karyawan yang bersangkutan mengenai latar belakang terjadinya pemutusan hubungan kerja.
Baik, perkenalkan saya Badi Nur Hijri Sambas, NPM 20203212. Ingin bertanya bagaimana standar kerja yang digunakan dalam penilaian kinerja. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Badi Nur Hijri Sambas. Pertanyaannya, bagaimana standar kerja yang digunakan dalam penilaian kinerja? Yaitu metode standar kerja adalah penilaian kinerja yang membandingkan kinerja setiap karyawan dengan standar yang telah ditetapkan atau tingkat output yang diharapkan. Standar mencerminkan output normal dari seorang karyawan rata-rata yang bekerja dengan kecepatan normal. Halo, saya Adik Made Surya Kencana Sweta, NPM belakang 086. Saya ingin bertanya, bagaimana sih kalian bisa tuh menilai karyawan itu kerjanya tuh baik dari segi apa, dan kalau buruk itu kayak gimana? Terima kasih. Saya Ida Ayu Yudisadi Puspita, NPM 202031212297, akan menjawab pertanyaan dari Adik Made Surya Kencana, yaitu bagaimana sih kalian itu menilai karyawan kerjanya dari baik atau buruknya? Contohnya itu seperti apa? Jadi, seorang karyawan dianggap memiliki nilai baik dan dibutuhkan perusahaan apabila seorang tersebut mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan mempunyai tanggung jawab pada pekerjaan. Sebaliknya, jika kinerjanya buruk itu mendefinisikan sebagai kegagalan untuk melakukan tugas-tugas yang diberikan dalam pekerjaan sebagaimana diminta oleh para pemimpin perusahaan atau organisasi. Terima kasih. Nama saya Muhammad Amar Koiron, NPM 2020-32-12-2078 dari kelompok 1. Ingin bertanya kepada kelompok 4. Apa yang terjadi apabila perusahaan tidak dapat melakukan perencanaan produksi dengan baik? Terima kasih. Saya Ida Ayu Yudisadi Puspita, NPM 202031222097, akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Amar Koiron, yaitu apa yang terjadi apabila perusahaan tidak dapat melakukan perencanaan produksi dengan baik? Jika perusahaan kurang mampu melakukan perencanaan produksi dengan baik, maka akan menimbulkan suatu keterlambatan supply dan biayanya harus dikeluarkan menjadi lebih tinggi. Terima kasih.